Jika Tuan hendak melihat penyu, jangan lupa membawa kue talam. Senang hati menyambut Sobat Melayu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Melayu, selamat bergabung dalam acara Tanjak, Tanya Jawab Kekayaan Negara. Sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dalam rangka mendukung program edukasi terkait kekayaan negara kepada para stakeholder serta masyarakat. Sebagai gambaran singkat, Tanjak merupakan wadah edukasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DJKN yang dikemas dalam bentuk podcast untuk dipublikasikan melalui media sosial YouTube Kanwil DJKN RSK. Tugas dan fungsi DJKN yang dijadikan sebagai materi dalam Tanjak ini dapat dikelompokkan menjadi 4 materi utama, antara lain pengelola kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Selain keempat materi tersebut, tidak tertutup kemungkinan dapat disajikan materi di luar tugas dan fungsi utama dari DJKN dengan pertimbangan relevansinya. Saya Hanif Panuturi akan memandu jalannya Tanjak kali ini. Baik, untuk sesi Tanjak kali ini akan mengambil topik pengelolaan barang milik negara. Tentunya saya di sini tidak hadir sendiri Sobat Melayu. Karena dalam sesi kali ini saya ditemani oleh narasumber handal di bidang pengelolaan barang milik negara. Saat ini saya bersama Bapak Satrio Tomo atau yang biasa dipanggil Bapak Satrio. Saat ini Bapak Satrio menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara di Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Satrio. Selamat pagi Mas Hanif. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Pak. Ini kami agak sedikit bingung ini mengenai aset negara atau yang bisa kita kenal dengan barang milik negara ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak itu barang milik negara? Jadi barang milik negara adalah barang-barang yang dibeli lewat APBN atau sumber pembiayaan yang sah Mas Hanif. Baik. Di antaranya adalah dari pemberian atau hibah, kemudian dari perjanjian atau kontrak, kemudian dari peraturan perundangan, dan juga dari putusan pengadilan. Itulah sumber-sumber dari di mana BUMN itu berasal. Jadi dari APBN dan dari sumber-sumber yang sah. Seperti itu Mas. Jadi seperti mobil dinas dan gedung-gedung perkantoran milik pemerintah itu BUMN ya Pak ya? Betul. Baik. Bagaimana dengan kalau barang misalnya gratifikasi gitu atau kemudian barang rampasan negara, apakah itu disebut BUMN juga Pak? Itu kalau sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap atau sudah ada peraturan yang mensahkan menjadi BUMN, bisa ditetapkan sebagai BUMN Mas. Jadi ada beberapa ya, kita lihat seperti bea cukai ya, ada tangkapan bea cukai, ada tangkapan kejaksaan, itu bisa dirampas oleh negara dan dijadikan sebagai barang milik negara. Barang milik negara melalui perolehan lain yang sah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pak ya? Betul. Baik. Kita bicara soal barang milik negara nih Pak. Ya. Ada nggak payung hukumnya barang milik negara itu diatur di mana dalam peraturan pemerintah atau misalnya kekuatan hukumnya ada di mana Pak? Jadi peraturan mengenai barang milik negara atau barang milik daerah, pengelolaan barang milik negara, barang milik daerah itu pertama-tama diatur di PP nomor 27 tahun 2014 Mas. Kemudian diperbarui lagi kemarin melalui PP 28 tahun 2020. Jadi terkait dengan pengelolaan barang milik negara, garis miring daerah itu diatur di situ. Seperti itu Mas. Oh seperti itu. Baik, berarti kalau untuk payung hukumnya sendiri untuk barang milik negara itu ada di PP nomor 27 tahun 2014 dan diperbarui terakhir dengan PP 28 tahun 2020 ya Pak ya? Betul. Baik. Nah kemudian Pak, untuk pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di pengelolaan barang milik negara ini, itu sebenarnya ada di siapa sih Pak? Jadi sebenarnya untuk pengelolaan barang negara, barang milik daerah itu kekuasaan tertinggi di tangan Presiden Mas Jani. Baik. Namun demikian oleh Presiden itu dikuasakan untuk barang milik negara itu pengelolanya adalah Menteri Keuangan. Kemudian penggunanya adalah kementerian lain di luar Kementerian Keuangan sebagai pengguna barang. Baik.
dan dari pengguna barang itu menguasakan kepada satuan kerja vertikal yang ada di daerah-daerah sebagai kuasa pengguna barang. Jadi untuk barang milik negara, susunan strukturnya adalah pengelolanya di Kementerian Keuangan, pengguna barang, kemudian untuk pengguna barang di kementerian lain ya, KL yang lain. Kementerian Keuangan pun masuk juga sebagai pengguna barang ya. Jadi dia berfungsi sebagai pengelola barang dan juga berfungsi sebagai pengelola barang. Kemudian KL itu menguasakan kepada Kanwil, pada kantor-kantor vertikal yang ada di wilayahnya sebagai kuasa pengguna barang. Itu untuk barang milik negara. Nah, untuk barang milik daerah itu oleh Presiden diserahkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota. Untuk kemudian gubernur, bupati, wali kota itu menguasakan kepada sekdanya masing-masing. Sekdanya itu sebagai pengelola, kemudian SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah itu sebagai pengguna, seperti itu. Jadi untuk pengelolanya itu diserahkan di sekdanya, untuk penggunanya diserahkan kepada SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Seperti itu, Mas. Oh, berarti istilahnya untuk BNN dan BMD itu masing-masing punya kewenangan tanggung jawab, masing-masing punya yang berbeda-beda ya Pak ya? Betul. Penanggung jawabnya ya Pak ya? Betul. Seperti halnya BMN itu ada di Presiden melalui Menteri Keuangan ya, untuk pengelola barangnya, dan untuk BMD itu ada di Bupati, Gubernur, Wali Kota untuk barang milik daerah Pak ya? Sebagai pengelola barangnya. Betul. Nah, dari tadi kan kita ada ngomong tentang pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang. Sebenarnya apa sih definisi dari pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang itu Pak? Jadi Mas Hanif, untuk pengelola barang itu definisinya adalah pejabat ya. Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola barang milik negara atau barang milik daerah seperti itu. Jadi dia pejabat, kemudian ditunjuk melalui surat keputusan lah ya. Kemudian untuk pengguna barang adalah pejabat juga yang dipilih untuk melakukan pengelolaan penatausahaan penggunaan barang tersebut ya, penggunaan barang milik negara, penggunaan barang milik daerah, seperti itu. Kemudian kuasa pengguna barang adalah pejabat juga yang ditunjuk atau yang dikuasakan oleh pengguna barang untuk menatausahakan, mengelola barang, menggunakan barangnya, yaitu biasanya di masing-masing kepala satuan kerja seperti itu. Jadi dia selaku kuasa pengguna barang. Nah, boleh coba diilustrasikan contohnya itu seperti apa Pak? Kalau untuk pengguna dan pengguna barang dan kuasa pengguna barang gitu Pak. Nah, kalau yang misalnya pengelola barang ya. Untuk pengelola barang kan misalnya kita kan institusinya kan DJKN misalnya kan. Untuk pengelola barangnya itu diserahkan kepada sekjen. Jadi pengelola barangnya ada di sekjen Kementerian Keuangan seperti itu. Kemudian untuk pengguna barangnya kalau di Kementerian Keuangan adalah institusi atau kantor-kantor yang ada di Kementerian Keuangan ya, pengguna barangnya. Kemudian dia menguasakan kepada kantor-kantor yang ada di daerah Pak ya? Di lingkup daerah seperti itu. Di unit vertikalnya Pak ya? Unit vertikalnya seperti kantor pajak gitu ya, kantor bea cukai, kantor perbendaharian negara gitu Pak ya, sama kantor pelayanan kekayaan negara lelang Pak ya, atau biasa kita kenal KPKNL Pak ya. Betul. Jadi ibaratnya di DJKN ini punya dua kepala ya gitu Pak ya, dua fungsi dan tanggung jawab ya Pak, sebagai pengelola barang dan juga sebagai pengguna barangnya Pak ya. Betul. Betul. Kalau misalnya kita lihat aja ya, misalnya di KPKNL ya, yang selaku pengelola barang itu dari seksi PKN-nya. Dari seksi PKN Pak ya. Yang untuk pengguna barang dari bagian umumnya. Subbagian umumnya Pak ya. Ya, seperti juga di sini untuk pengguna barangnya ada di bagian umum bagian Pak umumnya juga seperti itu. Baik. Nah, dari tadi kan kita ngomong tentang barang milik negara dan barang milik daerah Pak. Ada nggak sih Pak kayak urutan atau sebuah siklus ya, bisa kita katakan siklus ya, dalam mengelola barang milik negara atau daerah ini Pak?
Baik, kalau pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah itu sebenarnya ada semacam apa ya, semacam eh, pe, penggunaannya atau semacam siklus lah ya, siklus ya. Jadi Perputarannya gitu ya, Pak ya. perputarannya ya Perputaran. untuk pengelolaan barang milik negara maupun daerah itu. Jadi pertama mulai dari perencanaan Mas Hanif ya. Iya Pak. Kemudian juga ada pengadaan, kemudian juga ada penganggaran, Baik. kemudian juga ada pemanfaatan, ada pengamanan, penatausahaan, penilaian, kemudian juga ada pemindahan dan sebagainya. Baik. Kemudian juga ada penghapusan, ada pemusnahan. Itu balik lagi ke arah nanti muter lagi ke perencanaan lagi, ke Baik. penganggaran lagi seperti itu. Jadi semacam lingkaran gitu ya, lingkaran Iya, untuk pengelolaan barang. Pengelolaan barang, mulai barang itu diadakan sampai barang itu nantinya akan dihapuskan Pak ya. Ya, betul, betul, betul. Sampai nanti kemudian dilanjutkan misalnya untuk ada pengadaan baru, kemudian seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian dimusnahkan lagi. dimusnahkan ya, Baik, seperti Pak. itu. Nah, kan pertama tuh Bapak menyebutkan untuk dalam siklus pengelolaan barang milik negara tuh salah satunya ada perencanaan kebutuhan barang milik negara. Betul. Nah, itu maksudnya gimana sih Pak? Jadi kalau perencanaan itu kita menggunakan barang negara itu, barang milik negara itu ke depan seperti apa gitu ya, ya seperti itu. Jadi perencanaan seperti apa? Tentunya untuk perencanaan barang milik negara, kebutuhan barang milik negara itu menyesuaikan dengan standar barang, kemudian juga standar biaya, kemudian juga kebutuhannya seperti itu Mas Yani. Jadi menyesuaikan dengan itu, nanti solusinya apakah kita perlu pembelian atau tidak. Betul Pak. Kalau pembelian ya kita mengusulkan untuk pembelian seperti itu. Kalau enggak, kalau misalnya tidak ada pembelian ya misalnya ada misalnya penggunaan sementara atau pinjam pakai atau hibah seperti itu solusi di luar pembelian seperti itu. Jadi untuk rencana kebutuhan itu kita harus ada perbuatan-perbuatan ya atau pelaksanaan seperti pengadaan maupun pemeliharaan. Jadi pengadaan itu ya itu tadi pembelian ataupun di luar pembelian. Kemudian pemeliharaan juga misalnya Servis untuk mobil ya. Kalau untuk bangunan kayak dicat atau direnov gitu Pak ya. Renov seperti itu untuk pemeliharaan. Jadi satker atau satuan kerja itu dalam penyusunan RKBMN, rencana kebutuhan BMN itu menggunakan pintu untuk pengadaan, bahan pintu untuk pemeliharaan. Baik, tapi belum tentu ya Pak apa yang diusulkan atau untuk diadakan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang itu bakal istilahnya kayak disetujui Pak ya, di ACC gitu Pak ya. Tentu ada pertimbangan lain gitu Pak. Betul. Jadi ada verifikasi juga ya, apakah ini perlu untuk dihapuskan atau perlu untuk diadakan pemeliharaan atau perlu diadakan belanja seperti itu juga harus memperhatikan juga ya. Misalnya kalau kendaraan kita lihat SPSK-nya ya, standar barang standar kebutuhan. Misalnya di satker ini mengusulkan untuk pembelian kendaraan misalnya pembelian mobil, tapi ternyata di sana mobilnya masih sesuai dengan SPSK yang ada itu masih memenuhi. Betul, jadi Pak. dia tidak perlu untuk membeli unit baru seperti itu. Atau misalnya untuk renovasi rumah, renovasi bangunan, kalau misalnya diperkirakan untuk renovasi ini ternyata tidak diperlukan ya, kita masih gedung yang kita punya itu masih memenuhi, masih mencukupi kebutuhan pegawai, kebutuhan SDM di situ, tidak perlu untuk melakukan renovasi lagi. Mungkin bisa diarahkan ke yang lain misalnya kan, betul Pak. Pembangunan yang lain misalnya mes atau aula dan lain dan sebagainya. Dan itu ada semacam kayak verifikasi kemudian penelaahan ya dari pengelolaan barang seperti itu. Baik. Berarti untuk perencanaan kebutuhan barang milik negara sendiri itu sudah punya kompleksitas masing-masing Pak ya terkait pengadaan dan pemeliharaannya Pak. Betul. Nah, misalnya nih Pak, kan kalau sudah kita usulin tuh barang milik negara,
ternyata disetujui gitu. Iya. Nah untuk selanjutnya kan barang milik negara itu kan diadakan Pak, dibeli gitu. Iya. Nah itu kan kita istilahnya untuk pembeliannya itu kan istilahnya untuk kita nantinya digunakan gitu Pak. Iya, iya. Nah jadi untuk sebenarnya penggunaan barang milik negara itu secara prinsip dan definisinya seperti apa sih Pak? Jadi untuk penggunaan BMN atau BMD itu kan kegiatan yang bertujuan untuk menggunakan barang milik negara sesuai dengan peruntukannya seperti itu ya. Jadi penggunaan itu bisa beberapa hal ya, misalnya penggunaan BMN misalnya kan, kemudian juga ada penggunaan untuk sementara BMN seperti itu ya, kemudian juga khusus untuk BMN idle, nah ini juga harus diatur juga ya, artinya harus bisa digunakan ya. Betul. Artinya bisa digunakan, dimanfaatkan ya, jadi tidak idle seperti itu. Di tempat gunakan gitu Pak Di ya. tempat gunakan. Sesuai Jadi, peruntukannya. Iya, jadi kalau misalnya di ranah penggunaan ini ada namanya istilah apa namanya, PSP. PSP Pak. Ya, Apa itu PSP PSP, Pak? itu penetapan status penggunaan. Jadi sering ya kita selaku pengelola membuat surat keputusan untuk penetapan status penggunaan. Jadi barang-barang yang diusulkan oleh Satker untuk dimiliki atau digunakan oleh Satker tersebut itu diusulkan untuk penggunaannya. Baik. Jadi Satker mengusulkan, kemudian kita dari pengelola memverifikasi lagi apakah itu layak untuk digunakan atau bisa digunakan oleh Satker yang bersangkutan. Kemudian kita menerbitkan PSP ya, atau penetapan status penggunaan gitu ya. Jadi ada beberapa ya, misalnya kendaraan atau misalnya bangunan atau misalnya peralatan dan sebagainya. Nah itu kita selaku pengelola itu biasanya di KPKNL itu Mas Andrea, KPKNL maupun di Biro Pemadam sana itu membuat SK untuk PSP ya, atau penetapan status penggunaan seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Itu untuk penggunaan BMN sendiri Pak Iya. ya, terkait barang milik negara yang ada di pemerintah gitu ya Pak. Siap. Nah, saya ada pernah lihat tuh Pak, ada gedung perkantoran sama rumah dinas Pak ya, rumah negara itu kok kayaknya tidak kelihatan terawat itu. Apakah tidak digunakan atau misalnya sedang ada perbaikan gitu Pak? Nah, itu kan aset negara itu kan kadang-kadang lokasinya kan di tempat-tempat strategis itu Pak ya. Betul. Kayak misalnya di jalan, di arteri jalan nasional gitu Pak ya, Betul, kemudian betul. di jalan protokol ya kan Pak ya. Betul. Nah, itu bisa nggak sih Pak kalau untuk barang-barang yang digunakan itu kita lakukan misalnya disewa oleh masyarakat atau misalnya badan hukum gitu untuk istilahnya ya untuk melakukan proses bisnis mereka masing-masing baik ke masyarakat maupun badan hukum gitu Pak? Bisa. Bagaimana Pak? Jadi itu istilahnya adalah pemanfaatan BMN itu. Jadi Mas Yani ada beberapa hal ya terkait dengan pemanfaatan itu, ada sewa, kemudian juga ada pinjam pakai, kemudian juga ada KSP kerjasama pemanfaatan, ada BGS DSG ya, BGS bangun guna serah atau BSG bangun serah guna. Oh seperti gitu itu Pak ya. Kemudian juga ada KSPI, Betul. kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Ada lagi yang baru ini namanya K2P. K2P itu kerjasama untuk pemanfaatan terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Baik. Jadi kalau yang kita biasa lihat biasanya ya yang bangunan-bangunan yang tidak digunakan secara optimal itu biasanya dilakukan melalui sewa itu ya biasanya. Banyak-banyakan di beberapa sektor itu menggunakan mekanisme sewa Pak ya. Ada juga yang pinjam pakai, ada juga. Jadi pemerintah daerah mengajukan pinjam pakai kepada pemerintah pusat seperti itu bisa juga, atau pemerintah pusat pinjam pakai kepada pemerintah daerah juga bisa juga seperti itu. Jadi mekanismenya itu pinjam pakai seperti itu. Betul. Itu. Baik Pak. Berarti istilahnya pada prinsipnya masyarakat atau misalnya badan hukum lain gitu boleh Pak itu menyewa aset negara ya Pak ya? Bisa. Selama itu tidak digunakan, selama itu tidak mengganggu tusi dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa permohonan dari masyarakat untuk menyewa aset-aset kita yang idle ya. Betul. Ini yang tidak digunakan. Bisa aja jalan
Jadi untuk jangka waktu ya, kalau untuk jangka waktu sewa, kalau untuk BMN itu 5 tahun dan bisa diperpanjang. Baik, Pak. Jadi ada beberapa BMN maksimal mereka menyewa 5 tahun, kemudian mengajukan usulannya, kemudian nanti diverifikasi, dinilai lagi ya oleh pengelola, kemudian disampaikan lagi ke pemohonnya seperti itu. Apakah sanggup untuk melaksanakan atau menyewa BMN kita? Kalau sanggup kita buat perjanjiannya seperti itu. Baik. Jadi jangka waktunya itu biasanya 5 tahun. Ada juga sih yang nyewa cuma 1 tahun ada seperti itu. Baik. Nah, tadi kan ada Bapak ada sebut ini untuk barang milik negara yang bisa disewa itu kan ada bagian dinilai oleh pengelola gitu. Nah, itu maksudnya dinilai oleh pengelola itu gimana, Pak? Jadi ini masuk dalam siklus BMN juga ya. Jadi fungsi dari penilaian itu memberikan opini nilai wajar terhadap BMN yang bersangkutan, Mas. Jadi misalnya barang ini mau dimanfaatkan atau mau dipindah tangan lah seperti itu ya. Jadi harus dinilai dulu nilai dari BMN kita itu berapa gitu kan. Baik, Pak. Jadi seperti itu. Ada juga untuk penilaian itu untuk LKPP. Pak. Ya, laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi ini untuk neraca lah ya. Jadi kita bisa melihat nilai barang kita itu berapa seperti itu. Seperti kita lihat dulu kan ada revaluasi ya. Revaluasi kan artinya menilai kembali. Menilai kembali artinya kita melihat nilai yang update dari barang-barang kita, barang milik negara kita ya, dilakukan revaluasi nilai yang update tanah kita misalnya kan untuk tahun ini nilainya berapa, kemudian juga bangunan kita, kendaraan kita nilainya berapa. Jadi untuk update nilai, dan penilaian ini penting Mas Hanif karena kita bisa melihat kekayaan kita itu sebanyak berapa ya kekayaan BMN kita. Jadi untuk neraca kita ya, untuk penilaian juga untuk neraca, kemudian juga untuk untuk pemanfaatan juga untuk pemindah tanganan seperti itu. Jadi memang penilaian ini memegang peranan penting dalam pengelolaan barang milik negara seperti itu. Jadi pada intinya istilahnya kalau kita tadi mau nyewa barang milik negara gitu Pak ya, berarti terlebih dahulu harus dinilai dulu ya Pak ya, untuk ditetapkan tarif sewanya seperti itu Pak ya. Betul. Supaya ya ketahuan kan nilainya berapa, kemudian kesanggupan dari pemohon seperti apa gitu kan. Jadi ya, kadang-kadang nilai kita juga agak tinggi juga, jadi pemohon juga komplain juga kan, kok ini bisa tinggi ya seperti itu. Nanti laporan penilaian kan ada jangka waktunya juga itu Mas Andi. Nanti bisa dievaluasi lagi ya. Kalau misalnya memang ketinggian bisa dievaluasi lagi. Atau kalau misalnya memang sudah memenuhi dari kemampuan pemohon bisa ditetapkan seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak juga ada sebutkan untuk penilaian itu ada untuk bagian untuk pemanfaatan dan untuk pemindah tanganan. Nah, saya penasaran itu Pak, pemindah tanganan BMN itu seperti apa? Apakah maksudnya itu aset negara dijual Pak atau bagaimana? Mungkin dari Pak Satrio bisa menjelaskan. Jadi pemindah tanganan ada macam-macam nih Mas Andi ya. Iya. Ada beberapa nih. Yang pertama mungkin namanya penjualan. Kemudian juga ada namanya hibah. Kemudian juga ada namanya tukar menukar. Kemudian juga ada namanya penyertaan modal ke BUMN seperti itu ya. Jadi yang untuk penjualan itu barang-barang BUMN kita itu dipindahkan biasanya itu melalui lelang misalnya. Lelang Pak. Ya, misalnya kendaraan kan ada beberapa ya mengajukan usul untuk lelang kendaraan ya. Nah itu salah satu mekanisme dari penjualan seperti itu ya. Atau kemudian mungkin penjualan kita mau renov, kita penjualan untuk pembarannya seperti ya, pembaran dari bangunan tersebut bisa. Jadi itu melalui mekanisme penjualan, penjualan melalui penjualan. Kemudian juga ada mekanisme hibah ini Mas. Hibah Pak ya. Jadi ada beberapa misalnya ya, beberapa kementerian lembaga atau satuan kerja itu menghibahkan barangnya ya. Jadi kalau hibah ini tidak ada uang yang masuk ke negara, jadi memberikan secara tidak ada imbal, secara cuma-cuma. Jadi misalnya kementerian biasanya sih ya, kementerian
PU biasanya. Kementerian PU itu dia membangun misalnya apa ya, membangun bangunan atau waduk atau apa, kemudian dihibahkan ke Pemda seperti itu ya, pemerintah daerah, atau mungkin Kementerian Perhubungan misalnya kan, dia menghibahkan kapal, pelabuhan kepada pemerintah daerah seperti itu. Itu yang biasa kita temui ya di beberapa apa namanya kasus-kasus terkait dengan hibah seperti itu. Kemudian untuk tukar menukar, nah ini tukar menukar barang yang nilainya seimbang. Misalnya kita punya BUMN, satker lain punya BUMN, KL lain punya BUMN, dipertukarkan. Ya. Atau Pemda punya barang milik daerah, kita punya barang milik negara, dipertukarkan seperti itu. Jadi sifatnya tukar menukar. Dan itu harus harganya seimbang, nilainya seimbang, Pak. Nilainya seimbang. Betul. Ya, jadi memang ada mekanisme tukar menukar itu. Kemudian yang penyertaan modal tadi ya, kita memberikan BUMN kita ke BUMN misalnya kan, untuk dimasukkan ke modalnya BUMN seperti itu ya, BUMN. Jadi sebenarnya itu BUMN, tapi karena diserahkan ke BUMN, dipindahkan kan, artinya kan ada pemindah tanganan ya, sehingga pencatanannya beralih ke BUMN. Nah, berarti ibaratnya kalau kayak penyertaan modal itu imbal hasil ke pemerintahnya itu bisa berupa penambahan saham seperti itu, Pak ya. Karena kita juga sudah memindah tangankan BUMN kita ke BUMN gitu. Betul. Seperti itu ya. Baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya kan udah dipindah tangankan itu, Pak, untuk BUMN seperti bisa tadi dijual di lampu lelang gitu kan, Pak ya. Iya. Nah, kan barang itu kan barang milik negara itu pada prinsipnya kan yang sudah diadakan kemudian digunakan kemudian dicatat gitu, Pak ya. Dicatat dalam buku inventaris barang milik negara gitu, Pak. Nah, karena sudah dijual, tentu barang itu sudah tidak ada lagi dalam buku inventaris itu, Pak. Betul. Nah, itu maksudnya seperti apa ya, Pak, untuk kita proses administrasinya? Termasuk itu masuknya, kalau nggak salah, saya pernah dengar penghapusan BUMN, Pak ya. Betul. Nah, jadi penghapusan BUMN seperti apa, Pak? Jadi penghapusan BUMN itu merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan BUMN ya, Mas ya. Itu siklus biasanya di siklus terakhir ya itu ya, untuk pengelolaan BUMN, karena dia akan menghapus bukan. Jadi penghapusan BUMN adalah kegiatan untuk menghapus bukukan catatan BUMN dari daftar barang. Baik. Dari daftar barang. Misalnya dari KL atau dari kementerian lembaga ataupun dari Satuan Kerja Hutan melakukan pemusnahan barang atau melakukan penjualan barang atau melakukan hibah barang. Artinya kan yang pertama kan dia mencatat barangnya di catatan barang milik dia. Baik. Tapi karena dipindah tangankan atau dimusnahkan, sehingga kan barang itu sudah tidak ada lagi, sehingga perlu dihapuskan. Jadi itulah melalui mekanisme penghapusan BUMN hal itu dilakukan ya. Jadi daftar barang KL yang bersangkutan itu dihapuskan, sehingga bisa untuk memperbaiki catatan dari inventarisasi BUMN dari KL yang bersangkutan. Baik. Istilahnya kayak kita mau, tadi kan Bapak ya awal ngomong siklus pengelolaan BUMN, Pak ya. Untuk mengadakan baru tentu kita harus melihat barang yang lama. Betul. Nah, barang yang lama itu sudah dihapus atau belum, atau misalnya sudah tidak lanjuti dengan mekanisme apa gitu, Pak, untuk bisa mengadakan baru. Iya, betul. Jadi gunanya diantaranya seperti itu. Kalau misalnya kendaraan kita punya mobil 5, kita misalnya mau mengusulin pembelian mobil lagi gitu kan. Kita harus ini sudah SPK-nya masuk nggak? Kalau nggak masuk ya kita harus menghapuskan dulu Pak ya, mobil yang ada ya, artinya bisa mulai penjualan atau yang lain-lain lah seperti itu ya. Nah, terasa itu istilahnya untuk siklus pengelolaan BUMN ini panjang ya, Pak Eko. Ya. Dan istilahnya ya berputarnya di situ-situ aja, Pak. Iya, betul. Iya. Keren sih, Pak. Dalam beberapa hal memang banyak kasus-kasus yang ya semacam tumpang tindih dan lain-lain ya. Itu dinamika lah dalam pengelolaan BUMN ya. Artinya kita tidak secara lurus-lurus saja ya dalam pengelolaan BUMN ini ya. Kita bisa dengan mudah melakukan pemindahan tanganan atau dengan mudah melakukan
pemanfaatan seperti itu pasti ada dinamikanya. Namun demikian secara umum memang siklusnya seperti itu. Jadi memang nanti ada usulan misalnya untuk sewa, ada keberatan dan lain-lain, itu biasa terjadi dalam pengelolaan BMN seperti itu. Baik, terakhir nih Pak Satrio, Bapak ada nggak wejangan atau misalnya pesan gitu kepada Sobat Melayu dalam rangka kita mengelola barang milik negara? Ada nggak Pak? Baik, Mas Andi, terima kasih. Pesan yang untuk Sobat Melayu ini ya, kita dalam pengelolaan BUMN terutama yang dekat-dekat kita aja lah, jadi kita bisa mengelola atau memelihara barang kita sebaik-baiknya ya. Misalnya kita ada komputer, kemudian juga ada laptop, kemudian juga yang dekat-dekat kita ya, misalnya kursi, meja, kita rawat sebaik-baiknya ya, karena itu merupakan BUMN, kita dicatat ada NUK-nya dan sebagainya, jadi kita harus mempergunakan sebaik-baiknya ya. Kemudian juga ada kendaraan, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan BUMN kita, sehingga pengelolaan BUMN kita itu bisa terpelihara dengan baik, bisa terencana, terukur, dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Seperti itu Pak ya, untuk pengelolaan BUMN. Jadi untuk Sobat Melayu, jangan lupa kita untuk barang milik negara kita harus gunakan dan rawat sebagaimana mestinya. Baik, tak terasa sudah sekian menit berlalu ya Pak ya. Terima kasih Pak Satrio untuk sesi diskusi kali ini. Banyak insight atau pandangan mengenai pengelolaan BUMN dan BMD yang sudah kami terima dan kita terima dari Pak Satrio. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Satrio. Baik, demikian untuk acara Tanjak kali ini. Semoga melalui Tanjak kali ini Sobat Melayu makin yakin dan percaya bahwa BUMN yang ada di negara kita ini dikelola secara optimal dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena di awal tadi saya sudah pantun, kali ini akan saya tutup dengan pantun. Berbaju kurung si anak darah, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode Tanjak selanjutnya. Bye-bye.